Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu namanya salah satunya As-Salam. Artinya semakin seorang itu terhubung dengan keselamatan. Ada pula orang yang mencari keselamatan tapi lari dia daripada As-Salam, daripada Allah. Tidak mau dia menjalin hubungan dengan Allah. Gimana dia mau mendapatkan keselamatan? Dia mau mendapat petunjuk, maka dia jalin hubungan. Dia sholat dengan yang memberi petunjuk tadi, dengan sang petunjuk tadi, sang cahaya tadi. Kalau dia tak mau menjalin hubungan, macam mana dia mau mendapatkan apa yang dicari? Dan perlunya kita sholat, menjalin hubungan. Maka jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berfirman dalam surah Az-Zariyat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Allah bukan menegaskan aku menciptakan kalian untuk mengabdi kepadaku. Bukan itu Allah bilang, bukan. Kalau cuma Allah bilang aku menciptakan kalian untuk mengabdi kepadaku, oh berarti bisalah, sudah selesai pengabdian, aku sambil-sambil sama yang lain. Tapi Allah nggak begitu. Allah bilang bahasanya tidak kuciptakan kecuali untuk mengabdi. Artinya nggak ada tujuan lain. Nggak ada tujuan lain Allah menciptakan, bukan ada yang lain. Cuma satu itu aja, untuk mengabdi kepada Allah. Cuma jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam pengabdian kita kepada Allah belum lagi cocok. Kita ini mau mengaku-ngaku sebagai hamba Allah, Abdullah, masih berat Pak. Untuk mengaku sebagai Abdullah itu, walaupun judulnya dia itu hamba, tapi ini adalah gelar tertinggi yang bisa dicapai seorang manusia. Sehingga Allah tidak sembarangan memanggil satu orang ini Abdullah, memanggil satu orang ini hambanya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dalam surah Al-Isra. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya. Maksudnya siapa hamba? Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang berulang kali Allah panggil dengan gelar hambanya. Kenapa Pak? Karena memang Rasulullah itulah yang betul berlaku sebagai hamba. Rasulullah itu duduknya aja dijaganya, bukan macam saya ini. Rasulullah itu duduk sebagaimana duduknya seorang hamba. Artinya dia merasa 24 jam Allah itu memang tuannya. 24 jam Allah itu ada di hadapannya, sehingga dia nggak bisa duduk-duduknya macam sembarangan macam kita. Kita kan duduknya macam bos Pak. Kita lah ya. Maka bagaimana jemaah yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa betul-betul diakui Allah sebagai hambanya. Maka inilah kita berjalan di dunia ini, belajar kan, sehingga nanti kita sukses mendapat gelar sebagai hamba Allah, umat Rasulullah. Maka caranya kita harus benar-benar meyakini bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasul, meyakini kalimat thayyib. Jadi salah satu sifat sahabat itu Pak, yakin terhadap kalimat thayyib. Bukan percaya, tapi yakin. Jadi percaya sama yakinnya apa bedanya? Kalau percaya itu Pak, baru macam kita sama langganan kita di pajak. Itu percaya. Nggak akanlah kita kasih duit kita sama dia kalau kita nggak yakin timbangannya itu pas, kalaupun lari cuma sedikit. Nggak akan kita kasih dia itu duit kita untuk beli telur ya, kalau kita nggak percaya telurnya itu memang telur asli, bukan telur palsu. Nggak akan kita kasih uang kita untuk beli bakso kalau kita nggak yakin baksonya ini memang bukan daging-daging yang nggak betul dicampurnya.
Karena kita percayalah, makanya kita mau serahkan. Tapi yakin bukan seperti itu. Yakin tuh, kalau percaya masih ada yang namanya ragu. Masih bisa ragu. Misalnya saya belanja di pajak kan, di pasar Pak. Saya beli 1 ekor ayam. Baru tetangga saya bilang, oh jangan beli situ, itu jual dia tuh ayam tiren tuh, ayam mati kemarin. Maka saya, apa iya? Nah, itulah kalau orang yang percaya tuh Pak, masih bisa dia bertanya, apa iya, apa betul gitu. Ketika ada kabar-kabar yang nggak pas sama kepercayaannya itu, dia masih apa betul, masih ragu. Tapi orang yang yakin tuh nggak kayak gitu Pak. Orang yang yakin itu macam mana? Macam Pak Abdullah punya rumah warnanya misalnya dicatnya sendiri warna kuning. Habis itu ditanya, rumah Pak Abdullah warna apa? Hitam. Kuning katanya. Warna kuning katanya. Yakin Pak Abdullah itu? Semalam gue tengok warna hijau. Coba tanya sama kawan. Hijau katanya. Rumah Pak Abdullah warna hijau. Seluruh orang di dunia ini bilang hijau. Pak Abdullah bilang apa? Hitam. Kuning. Kuning, tetap kuning. Nah itulah dia, yakin. Nggak ada yang bisa menggeser keyakinannya itu. Itulah yakin. Maka sahabat tuh yakin. Sahabat-sahabat Rasulullah tuh yakin. La ilaha illallah. Nggak ada yang berhak disembah selain Allah. Nggak ada yang berhak diagungkan, ditinggi-tinggikan. Yang diakui kebesarannya selain Allah. Dan Muhammadur Rasul. Muhammad utusan Allah. Contoh suri tauladan yang Allah kirimkan untuk kita contoh. Dan nggak ada contoh yang lebih baik daripada itu. Sahabat itu yakin. Nah, kenapa ini belum masuk dalam hati kita? Karena dalam hati kita masih banyak kebesaran-kebesaran makhluk. Kebesaran Allah tuh belum mau masuk dia. Selama masih dalam hati kita ada kebesaran-kebesaran makhluk. Ibaratnya kata ulama kita, ada satu orang raja mau kita dudukkan, kita persilakan duduk, kita muliakan di atas singgasana, di atas kursi. Tapi di kursi itu rupanya kita taruh ada sampah pisang, kita baru habis makan kita taruh situ, kan? Ada sepeda mainan anak-anak kita taruh situ juga, anak kita pun manjat-manjat di situ, segala macam sampah ada di situ. Kayak gitu kondisinya, raja mau kita suruh duduk di atas singgasana. Nah, itulah. Ibarat orang yang dalam hatinya banyak kebesaran-kebesaran selain Allah. Kebesaran rumah, kebesaran mobil, kebesaran bisnis, kebesaran kebun, kebesaran merek-merek, kebesaran duit, kebesaran istrinya, kebesaran dirinya sendiri, kebesaran anaknya. Mau dimasukkannya kebesaran Allah. Nah itulah. Itu nggak memuliakan. Maka kita harus berusaha mengeluarkan kebesaran-kebesaran makhluk dari dalam hati kita. Barulah kebesaran Allah itu masuk. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, pertama yang harus kita singkirkan adalah kebesaran-kebesaran dunia. Dunia ini makhluk semua. Makhluk itu ciptaan. Ngeri kan? Ngeri. Apa? Rumah, kebun-kebun, semua itu ciptaan Allah SWT. Ada nggak masanya mereka itu nggak ada? Ada. Ada nggak suatu saat nanti mereka akan kembali menjadi tiada? Ada. Maka siapa yang bersandar kepada sesuatu yang fana akan ikut rubuh saat sesuatu yang fana itu rubuh. Orang yang bersandar kepada orang kaya akan jatuh saat orang kaya itu bangkrut. Orang yang bersandar kepada yang punya jabatan akan jatuh ketika orang yang punya jabatan itu dicopot dari jabatan. Orang yang bersandar kepada rumah akan jatuh ketika rumah itu hancur dimakan gempa. Apa Pak? Mau bersandar kepada apa? Hancur Pak. Nggak ada yang nggak binasa di dunia. Semuanya binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika
Dzul jalali wal ikram. Wa bi ayyi ala'i rabbikum. Setiap yang berada di atasnya fana, binasa, hancur. Pasti bakal hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Dan yang menyisa, yang tersisa, yang terus kekal adalah wajah Rabb. Allah lah yang terus kekal. Dzul jalali wal ikram, yang mempunyai keagungan kemuliaan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhentilah kita bersandar kepada makhluk. Bersandar kepada duit, ya. Kalau ada duit, gembira laku. Kalau nggak ada duit, sedih laku. Jangan. Sandar kepada duit, duit ada datang ada perginya macam awan, Pak. Nampaknya diam, ya. Sebentar berubah deh. Bisnis pun gitu juga. Pokoknya selagi masih ada aplikasi ini, ya kan, si amannya itu. Rupanya besok mati internet, habis, Pak. Sistem. Nah, masih ada notifikasi ini, masih masuk orderannya, kan. Si aman laku tuh, masa mungkin lah, ini bisnisku ini udah bertahun-tahun stabil. Cuman kisah pemilik 2 kebun tuh, Pak. Di tengah-tengah 2 kebunnya itu ada sungai mengalir. Aku nggak mengira ini akan binasa. Mana pula binasa kayak ini nih. Paten betul nih, penjagaannya, bentengnya. Apa, Pak? Allah tunjukkan, Pak, sekejap mata. Habis. Dalam surah Al-Kahfi bisa kita baca cerita. Mau bersandar lama apa lagi, Pak? Maka dunia ini nggak bisa dijadikan sandar. Ada Pak orang yang, aku bisnisku ini bangkrut nggak apa-apa. Ilmunya kan ada sama kita, katanya. Nah, ada pula model ini. Udah cukup paten nih, Pak, karena dia bisa menafikan dunia ini. Mau dihianati sama kawan bisnisku nggak apa-apa. Kita buat bisnis baru lagi. Karena yang mahal tuh bukan bisnisku itu. Ini yang mahal. Nah, maka masuk dia ke level berikutnya. Dia memuliakan, mengagungkan dirinya sendiri. Ini udah mantap, Pak. Udah nggak kesan lagi sama dunia. Gampang, duit bisa dicari, katanya. Hilang nggak apa-apa, nggak masalah. Nah itu paten, Pak. Udah sederajat dia sama Qorun laknatullah. Apa Qorun itu, Pak? Aku ini mendapat seperti ini karena ilmu Allah ada padaku. Nah, dia memandang dirinya sendiri. Maka ini bahaya juga. Sudah sederajat sama Fir'aun laknatullah alaih, Pak. Fir'aun tuh, Pak, nah, udah nggak kesan sama dunia. Dunia ini semua udah di bawah kakinya. Nah, yang mengecoh dia siapa? Dirinya sendiri. Maka dia berkata, ana rabbukumul a'la. Akulah pengurus kalian yang paling tinggi. Kalau nggak ada aku, kacau lah kalian semua nih. Karena akulah ngalir sungai Nil nih. Kalau nggak aku yang mengatur irigasi, mau makan apa kalian, katanya. Nah, kita gitu juga, Pak. Yang udah nih sok paten, Pak. Kalau nggak aku nggak jalan masjid nih, katanya. Kalau nggak aku, Pak, katanya. Gimana kalian nih? Kalau nggak aku yang ngasih makan siang anak-anak, mau makan apa anak-anak kalian, katanya. Kayak gitu katanya, Pak. Ini mirip-mirip sama kata-kata sebelumnya tadi yang dinyatakan oleh Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, aku lihat Tuhan. Rob ini artinya 3, Pak. Pencipta, pemilik, pemelihara. Aku pemilik kalian, aku pemelihara kalian. Nah, boleh, itu artinya. Arti dari kata Rob itu semua. Maka dia merasa jadi Rob yang paling tinggi. Maka kita jangan mau kayak gitu, Pak. Itu masih terkecoh juga namanya, Pak. Diri kita ini, kalau memang kita mengakui bahwasanya Muhammad Rasulullah, Pak, la haula wala quwata illa billah. Rasulullah itu, Pak, ya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya untuk menggapai sesuatu dan tiada kekuatan untuk bertahan selain dari Allah. Gak akan bisa aku bergerak, gak akan bisa aku bertahan untuk diam pun gak bisa kalau gak Allah yang menggerakkan, kalau gak Allah yang mempertahankan. La ilaha illallah. Ini baru bertuhankan kepada Allah.
maka kita mau mencapai derajat semacam itu. Jadi gimana caranya? Kadang-kadang Allah bantu, Allah tunjukkan kita ini sakit, ya. Oh kan, rupanya badan kau nggak sanggup kau mengendalikannya kan. Baru tahu ketemu rupanya badanku ini pun nggak bisa dijadikan sandaran. Rupanya kita kecele, ya kan, dan rencana kita, rupanya salah rencana kita itu. Rupanya pikiran kita ini juga nggak bisa dijadikan sandaran. Pikiran kita nggak bisa jadi sandar, kekuatan kita pun nggak bisa jadikan sandar. Maka orang yang betul bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia bersandar kepada ilmunya Allah, dia bersandar kepada kudrohnya Allah, kuasanya Allah. Ya Allah, aku nggak tahu ya Allah apa yang terbaik bagi diriku sendiri. Ya Allah, aku nggak kuasa mencapai apa yang aku tahu baik bagi diriku sendiri. Maka kuaturkanlah ya Allah. Wala takilna ila anfusina tarfata ain. Jangan kau serahkan nasib kami kepada diri kami sendiri, walau sekejap mata. Karena kalau engkau serahkan, binasalah kami ya Allah. Kami nggak tahu apa yang baik bagi diri kami sendiri. Dengan tak kuasa, maka engkau aturkanlah ya Allah dengan pengaturanmu yang terbaik. Nah, itu. Maka kita jalan nih, Bismillah, dengan nama Allah. Maka jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah bisa kita macam tuh Pak. Maka dapatlah kita kebersamaan Allah. Kebersamaan itu maksudnya pertolongan Allah itu senantiasa bersama kita. Bukan nggak ada masalah Pak, ada, tetap ada masalah. Dunia ini udah nggak masalah, ya kan? Inna khalaqnal insana fi kabad. Menciptakan manusia itu dalam kesusah payahan, struggle, perjuangan. Memanglah selalu dalam perjuangan kita ini nggak ada habis di dunia ini. Tapi kebersamaan dengan Allah, pertolongan Allah selalu membersamai kita, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Karena Allah itu maha kuasa, Allah itu maha tahu di mana digerakkannya kita, suka hati dia aja. Nah, selesai aja masalahnya, tahu kan? Sehingga kita pun tenang Pak. Kalau kita mengingat Allah beserta pertolongannya, beserta kasih sayangnya kepada kita, maka kita tenang. Kenapa? Karena kita tahu Allah itu kuasanya macam mana, pengetahuannya macam mana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah dia. Kalau orang dia yakin terhadap kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru satu lagi tuh Pak. Setelah kita yakin terhadap kalimat thayyibah, kita jalin hubungan betul-betul Pak. Nah, kita sholat khusyuk wal khusyuk. Kita jalan dengan sholat khusyuk dan hudud dengan ilmu, dengan pengetahuan yang datang dari Allah melalui baginda Rasulullah. Karena apa Pak? Pengetahuan itu cahaya. Nah, orang yang nggak ada cahaya macam mana mau ngeliat Pak? Harus ada cahaya. Dia sudah yakinnya betul kepada Allah. Dia sudah menjalin hubungan yang betul dengan Allah. Maka dia menjalin hubungan juga dengan saudara-saudara. Tapi caranya harus betul Pak. Jalannya harus betul. Nggak pas jalannya, lari juga. Dan nggak bisa berjalan di atas jalan itu kalau nggak ada cahaya. Kalau nggak nyasar juga. Itulah orang-orang yang dolim tadi. Wal maghdubi alaihim waladhdallin. Maghdubi alaihim itu orang yang dimurkai Pak. Sudah tahu yang betul, tapi nggak mau buat. Tapi dolim ini orang yang mau dia kebaikan, cuman dia nyasar, dia nggak tahu caranya. Itulah. Maka jangan. Kita harus barengi dengan ilmu. Bagaimana cara menjalin hubungan kepada Allah yang betul, bagaimana cara menjalankan perintah Allah, apa yang Allah kehendaki, apa yang dikehendaki Rasulullah dari kita, ya kan? Apa tugas kita sebagai umat, sebagai hamba, dipelajari. Itulah cahaya. Kalau enggak, sama aja, udah maupun kita mengaku hamba, nggak terjadi juga. Nggak berjalan juga kita di atas jalannya seorang hamba. Kemudian dibarengi dengan zikir. Maka kalau ilmu itu cahaya, zikir ini penglihatan. Jadi nggak ada gunanya cahaya kalau kita merem Pak. Kalau kita tidur, kata Allah, perumpamaan orang yang berzikir dan tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan yang mati. Mati itu gimana? Ya tidur tuh macam tidur tuh lah mati. Nah, jadi kita tidur Pak kalau nggak zikir. Percuma lah udah ada lampu, udah ada cahaya. Tapi kita tidur, tapi kita merem Pak, merem. Bisa jalan di atas jalan? Nggak bisa. Maka apa yang sudah kita ilmui tentang Allah, tentang Rasul, tentang agama ini,
kita zikir, maksudnya kita bangun, kita ingat itu, kita berjalan di atasnya. Nah, karena kita masa bodoh kan, sama aja nanti. Macam banyak lulusan-lulusan pesantren Pak yang duduk menjabat sekarang ini Pak, tapi gimana? Nggak zikir Pak. Tahunya tahu tapi nggak zikir. Terakhir jadi masalah Pak, bukan hanya bagi dirinya sendiri, bagi seluruh negara nih masalah. Kita nggak mau begitu. Itulah berjalan menjauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal udah tahu jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, jalan menuju kebahagiaan, keselamatan tahu, tapi dia berjalan ke arah sebaliknya. Kenapa? Karena nggak zikir. Kemudian kita hendaknya ikromul muslim. Jadi Pak, kalau kita mau Pak jadi baik seluruh dunia ini, nggak usah jadi baik, jadi benar aja dulu Pak. Sampai kepada kebenaran, nggak cukup kita jadi benar sendiri Pak, kita harus jadi baik. Karena Allah melihat kita Pak, melihat kita benar, bisa pahala dia nengok kita Pak. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Pahit memang Pak, kebenaran itu kadang-kadang. Jadi supaya orang sur nengok kita Pak, sur mengikuti jalan kebenaran ini, maka kita jangan buat yang benar aja Pak, tapi buat yang baik. Buat yang baik itu macam mana? Orang buat jahat, kita buat baik. Nah, itu akhlak Rasul. Orang buat baik kita balas lebih baik. Nah, itu akhlak karimah. Orang buat buruk kita buat yang baik. Nah, itu akhlak azimah, akhlak Rasulullah SAW. Dengan akhlak ini Pak, Allah akan mudahkan orang untuk mencontoh kita. Orang akan memudahkan orang untuk berbuat yang benar tuh Pak. Tapi kita harus maju Pak. Ibarat kita ini sudah di atas anak tangga Pak. Jangan kita diam Pak. Kalau kita diam orang nggak naik. Kita naik ke atas terus. Biar orang naik ke atas tangga juga. Maksudnya kita masuk ke surga jangan tingkatan pertama Pak. Kita masuk ke tingkatan yang atas. Jadi orang bisa masuk ke tingkatan pertama itu. Kalau kita berdiri situ aja orang teruslah di belakang nggak naik-naik, nggak masuk-masuk surga jadi. Itulah kira-kira. Kasih contoh Pak. Nanti orang mengikut. Kemudian kita hendaknya ikhlas semata-mata karena lillahi ta'ala. Maka lillahi ta'ala ini Pak dalam Pak. Ada ikhlas tuh dunia, ikhlas akhirat, ikhlas lillahi ta'ala. Terus lillahi ta'ala ini cuma mana Pak? Nggak lagi ngarep dunia, nggak lagi ngarep akhirat. Ngarep ridho Allah SWT. Kita maunya sampai ke tingkatan itu Pak. Walaupun sekarang kita masih ikhlas dunia, sholat duha 12 rakaat demi dilancarkan rezeki mungkin. Bagus, tapi maunya meningkat jadi ikhlas akhirat. Sholat duha 12 rakaat karena hendak mendapatkan istana dalam surga. Tapi hendaknya meningkat lagi. Jadi ikhlasnya lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala ini bukan berarti jadi nggak amal. Aku nggak usah amal lah, aku nggak pengen surga, nggak pengen dunia ini, aku pengen Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa disebut ikhlas kalau nggak amal ya. Ikhlas nih membarengi amal. Cuman yang ikhlas lillahi ta'ala itu, ikhlas lillahi ta'ala itu bisa dua artinya. Satu karena Allah. Aku menyedekahkan kau ini bukan karena aku mau dapat surga, bukan karena mau dapat kemudahan dunia. Aku karena Allah nyuruh aja nih. Nah, nggak dikasih pun nggak apa-apa. Nah, bisa dia ngomong gitu. Nggak dikasih pun nggak apa-apa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu menepati janji, nggak akan dia menyalahi janji. Dia pasti tetap ngasih. Cuman begitulah mental kau. Nggak dikasih pun nggak apa-apa. Nggak ada pun balasan Allah atas ini baik di dunia maupun di akhirat, nggak apa-apa. Nah itu orang karena Allah. Itu artinya yang kedua lillahi ta'ala. Ini artinya untuk Allah. Ibarat kita Pak. Ibarat kita di rumah kita ini ada pembantu kita tangan kanan kita. Datang orang dari masjid. Assalamualaikum. Sumbangan Pak untuk membangun masjid. Maka pembantu ini tadi, si tangan kanan ini tadi dibilang lapornya, Tuan ada yang minta sumbangan untuk masjid. Ngapain lagi kau tanya sama aku? Kau kan udah tahu kan aku kan. Kasih. Suka hati kau berapa? Ambil aja. Ambil dari berangkas Pak, kasih. Nah, maka atas nama siapa ini kita buat Pak? Katanya kan. Atas nama Pak Abdullah katanya kan. Apakah disebut oleh tangan kanan itu namanya sendiri Pak? Enggak. Pasti dia nyebut nama Tuhan. Nah, begitulah. Apakah merasa sombong atas tangan kanan itu Pak karena udah ngasih duit segitu banyak? Enggak. Karena dia ngasih atas nama Tuhan. Nah begitulah Pak hendaknya kita ini yang lillahi ta'ala. Ketika kita ngasih itu, wahai Pak tua peminta-minta, enggak lah dia ngomong gitu Pak. Tapi dalam artinya dengan sikapnya kira-kira gitu aja.
Ini yang aku kasih ini bukan aku yang ngasih, ini tangan Allah yang ngasih sama lu. Nah, cuman aku ini tangan kanan dia aja. Kebetulan akulah sekarang dipilihnya untuk digerakkannya untuk ngasih ini. Ini bukan dari aku. Ini harta Allah, yang ngasih ini pun Allah. Jangan kau makasih sama aku, jangan kau balas perbuatan aku. Aku ini cuman tangan kanan Allah aja. Nah itu Pak. Aku nggak berhak atas kredit apapun, terima kasih apapun. Inilah orang yang lillahi. Kita berusaha ke arah sana. Caranya gimana? Caranya didakwahkan. Semua sifat-sifat tadi ini didakwah, diajak. Ini kita latihan, ini kita berdoa kepada Allah, diberi hakikat dari sifat-sifat. Kalau susah Bapak rasa Pak, luangkan waktu. Sama-sama kita belajar di rumah Allah nih 3 hari kan, 10 hari 4 bulan. Di istimewa nanti Pak, banyak orang Pak berniat untuk mengeluarkan dirinya Pak, dan hartanya untuk memasukkan dalam dirinya sifat-sifatnya semua Pak. Jangan kita ketinggalan Pak, karena ini kelas sudah hampir berakhir Pak. Ini gerbong terakhir ya. Nah, sebentar lagi habis tutup kelas. Nanti bisa tinggal kelas kita Pak. Kita nggak mau tinggal kelas Pak, maka kita ambil bagian. Insya Allah semua bersedia. Insya Allah. Yang benar dari Allah, salah dari diri saya sendiri. Mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada bapak-bapak sekalian. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi.